Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Sabtu, 29 Januari 2022. Pesta Santo Joseph Reina de Metz, Misionaris Sulung Serikat Sabda Allah SVD. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab kedua Samuel bab 12 ayat 1 sampai dengan 7a, 10 sampai dengan 17. Mazmur bab 51 ayat 12 sampai dengan 17. Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 41. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana, lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu di mana ia telah duduk. Perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Salib, rejeki sehari-hari seorang misionaris. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ketika perahu para murid berada di tengah danau, angin taufan yang sangat hebat mengamuk dan ombak besar menghantam perahu mereka. Bahaya besar ada di hadapan mereka, sehingga menimbulkan kepanikan luar biasa di antara para murid yang ada dalam perahu. Ternyata Yesus tertidur. Dalam kepanikan, mereka bertanya dengan nada menggugat, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kami binasa?" Yesus mengingatkan mereka soal iman, lalu meredakan kekuatan badai. Para murid kehilangan imannya ketika badai datang. Mereka kehilangan daya pikir untuk mengatasi masalah yang sedang menimpa diri mereka. Kehilangan iman menimbulkan ketakutan. Ketakutan mematikan kemampuan berpikir kreatif mengatasi problem hidup.
Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan pesta Santo Yosef Raina de Metz. Sebagaimana Abraham, Joseph Raina de Metz juga meninggalkan rumah kelahirannya, tanah air, kerabat dan keluarga menuju tanah yang ditunjukkan Tuhan kepadanya. Dialah misionaris sulung Serikat Sabda Allah SVD yang bermisi di Santung Selatan, Cina selama 32 tahun dan tidak pernah pulang ke kampung halamannya di Tirol, Austria. Sampai meninggal, dia melayani umat di sana dengan penuh kasih. Pada awal karyanya, Yosef Raina de Metz dihina sebagai setan asing dan bahkan sampai dianiaya. Dia diikat dan dibanting ke tanah, dipukul bertubi-tubi, diseret dan diarak ke tengah kota sambil mukanya disiram dengan kotoran dari toilet. Dia dikerumuni oleh massa yang besar, dicaci maki dan terus-menerus diancam untuk dibunuh. Dia mengalami kesakitan, belenggu, dan perlakuan buruk. Dia harus berjalan di jalan yang berduri dan minum dari piala pengejaran. Langkah demi langkah, dia harus mengikuti jejak juru selamat tersalib. Maka, bagi Yosef Raina de Metz, salib adalah rejeki sehari-hari bagi seorang misionaris. Dia mau menanggung salib itu dengan gembira karena cinta pada Yesus yang tersalib dan untuk menyili dosa manusia. Lewat salib, orang mencapai keselamatan. Karena itu, salib adalah simbol pengharapan. Namun, keyakinan akan penyertaan Tuhan itulah yang membuat dia setia, tabah, dan kuat menghadapi semua perlakuan buruk. Karena dedikasi dan kesetiaannya memberitakan kabar gembira, maka banyak orang Cina akhirnya bersedia menerima Yesus dalam hidup mereka. Josef Raina de Metz mendasarkan seluruh hidup dan karyanya dengan berlutut dan berdoa. Sebelum memulai tugas baru, Josef bertanya dalam doa, apakah tugas ini boleh? Apakah tugas ini tepat? Dan apakah tugas ini berguna? Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, semoga doa dan teladan hidup Josef Raina de Metz mendorong kita untuk membangun semangat misioner kita, untuk tidak pernah merasa lelah, tetapi tetap semangat menghadirkan kerajaan Allah di tempat kita berada. Walau dihadang dan diterpa badai tantangan dan pencobaan, tetaplah setia
kepada Kristus. Salib adalah rejeki sehari-hari seorang misionaris. Saudara, diam sejenak. Hadirkan pengalaman pahit yang Anda hadapi selama ini. Itulah salib, makanan sehari-hari seorang beriman dan pengikut Kristus. Pandanglah Yesus yang tersalib, yang berkuasa memenangkan badai dan menghalau kegelapan dosa. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa sumber pengharapan, semoga berkat doa Santo Joseph Reina de Metz, kami semakin menyerupai puteramu yang taat pada kehendakmu sampai mati di salib demi keselamatan umat manusia. Dialah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat pesta Santo Joseph Reina de Metz. Salam, doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.